Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih berkaitan dengan makanan, bahwasannya kita perlu hati-hati dalam mengkonsumsi sesuatu yang masuk ke dalam perut kita, karena ibadah seseorang hamba bisa saja ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala apabila di dalam perutnya terdapat makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ulama bukan hanya makanan yang haram, makanan syubhat yang kemarin kita terangkan pun mereka menjauhi karena takut-takut yang syubhat tersebut adalah makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk video kali ini Ustaz akan menerangkan binatang-binatang atau hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita makan. Ada yang zatnya memang haram, ada yang binatang tersebut awalnya halal, akan tetapi karena tidak disembelih dengan cara Islami maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini hanya Ustaz terangkan ada 4 hewan atau binatang yang haram kita konsumsi atau kita makan. Yang pertama adalah daging babi, ya. Dalam Al-Qur'an disebut dengan khinzir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir." Ya, di sini walahmul khinzir adalah daging babi ataupun sesuatu yang berasal dari khinzir atau babi tersebut, ya. Atau persilangan, misalnya ada babi dinikahkan dengan sapi atau yang lainnya, kemudian anak yang terkeluar tersebut maka dihitung sebagai anak dari babi tersebut, ya, dan hukumnya adalah haram. Jadi apapun bentuknya yang berasal dari khinzir ini, babi ini, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, daging babi, lahmul khinzir. Kemudian yang kedua adalah hewan yang tidak disembeli dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaihi wa innahu lafisq." Ya. Janganlah kalian memakan makanan yang tidak disembeli dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ayam, ya. Ayam ini asalnya halal, akan tetapi bila tidak dipotong dengan syariat Islam, tenggorokan dengan bismillah dan selain sebagainya, maka ayam tersebut diharamkan. Misalnya dibunuhnya, digetok atau dengan cara yang selain disembelih, maka walaupun dia binatang yang halal maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bebek dan kambing atau lain sebagainya, kalau tidak dipotong dengan secara Islami maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kedua, binatang yang tidak disembeli dengan cara Islami, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang ketiga adalah hewan yang disembeli untuk tumbal atau untuk sesajen yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, namanya sesajen atau tumbal bahasa kitanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma dzubiha 'alan nusubi." Dan setiap sesuatu yang disembeli tapi bukan untuk Allah. Seperti zaman-zaman dahulu, bahkan zaman sekarang ada ritual-ritual menyembelih hewan tapi untuk dipersembahkan kepada pohon atau kepada jin atau kepada bangsa yang lainnya, maka hewan tersebut tidak boleh dimakan karena hukumnya adalah haram. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah setiap binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam, ya. Kullu dinabin minas siba' fa akalahu haram, ya. Setiap yang bertaring atau yang berkuku tajam maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini seperti misalnya harimau, guguk, ya, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap sesuatu atau binatang yang bertaring dan mempunyai cakar ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu singkatnya saja, ada 4 binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, lahmul khinzir, daging babi. Yang kedua adalah hewan yang tidak disembeli dengan nama Allah. Dan yang ketiga, hewan yang disembeli untuk tumbal atau sesajen. Dan yang keempat adalah hewan yang mempunyai taring dan juga kuku tajam, ya. Mungkin bisa dipahami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.